Nah, kalau kamu sudah nonton video pertama di playlist ini, kamu sudah tahu kalau ada beberapa hal yang bisa kamu maksimalkan untuk meningkatkan metabolismemu. Atau bahasa lainnya, membuat kamu membakar kalori lebih banyak sehari-hari. Salah satunya adalah memaksimalkan pilihan makananmu, supaya thermic effect of food, atau dalam artian kalori yang kamu bakar untuk mencerna makanan itu lebih banyak. Dan salah satu makronutrien yang membakar banyak kalori ketika kamu memakannya adalah protein. Nah, protein ini sayang sekali kurang diperhatikan ketika orang Indonesia itu sedang diet. Yang seringkali dipikirkan itu karbohidrat kalau nggak lemak. Kadang kita mikirnya ngurangin nasi, ngurangin gula, ngurangin gorengan, ngurangin santan. Udah pokoknya kayak gitu aja, yang dipikirin karbohidrat dan lemak. Kadang protein ini kurang perhatian. Nah, di video ini aku mau kamu jadi lebih perhatian soal asupan protein kamu. Kenapa? Coba kamu lihat ilustrasi berikut ini. Jadi, protein ini akan meningkatkan metabolismemu melalui peningkatan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna protein tersebut. Hal inilah yang disebut dengan thermic effect of food. Seperti yang kita ketahui, kalori yang masuk ke tubuh kita itu datang dari makanan. Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, masing-masing dari karbohidrat, protein, dan lemak memiliki thermic effect of food yang berbeda-beda, yang berarti tubuh akan membakar kalori dengan jumlah yang berbeda-beda pula tergantung dengan komposisi makanan yang akan kamu makan. Untuk mencerna protein, tubuh membakar 20 hingga 30% dari kalori yang masuk. Bandingkan dengan karbohidrat yang hanya 5-10% saja, dan apalagi lemak yang hanya 0-3% saja. Nah, berdasarkan angka ini, aku mau kamu melihat ilustrasi dari pola makan orang Indonesia kebanyakan versus pola makan orang yang melakukan diet tinggi protein. Misalkan aja nih ya, ada dua orang yang saling berteman namanya si Putri dan juga si Mia. Si Putri ini makanannya dominan karbohidrat dan juga lemak. Berbeda dengan si Putri, Mia makanannya tinggi protein dengan lemak dan karbohidrat menyesuaikan seperlunya. Karena mereka berteman, mereka suka makan bareng nih. Nah, di suatu hari, pagi-pagi Putri dan Mia makan keluar bareng untuk makan soto ayam. Si Putri makan soto ayam sesuai dengan yang disajikan warung sotonya, gak ada request-requestnya. Lalu ngambil kerupuk untuk tambahan. Minumnya es teh manis. Berbeda dengan Putri, si Mia makan sotonya agak request-request nih, minta ke abang sotonya untuk diubah sedikit komposisinya. Minta nasi di sotonya dikurangi, lalu suiran ayamnya ditambahin. Mia juga minta tambahan 3 telur rebus, di mana 2 telurnya nanti diambil kuningnya sama Mia, jadi dimakan putihnya doang. Yang satu utuh, yang 2 putihnya doang. Lalu Mia pesan minum air putih. Nah, ini perkiraan kandungan nutrisi dari soto ayam versi Putri dan soto ayam versi Mia. Kalorinya sama, tapi komposisinya berbeda. Setelah itu, siangnya keduanya jalan bareng lagi, Putri dan Mia lalu makan di kantin dekat kampus. Putri ambil nasi rames, isinya ada nasi, sedikit mie ala nasi rames gitu ya, kentang balado, dan juga kering tempe. Sedangkan Mia ambil nasi putih, ditambah dengan lauk dada ayam goreng, lalu ambil tempe bacem juga, dan juga sayur bayam. Ini perkiraan kandungan nutrisi dari makan siang di kantin versi Putri dan juga versi Mia. Seperti biasa, kalorinya mirip-mirip, sama-sama 450 nih, tapi komposisinya lagi-lagi berbeda. Setelah itu makan malamnya, Putri dan Mia makan mie instan di kos. Putri makan mie instan ditambah nasi, sedangkan Mia makan mie instan ditambah 1 butir telur utuh dan juga 1 butir telur putihnya saja. Meskipun sama-sama makan mie instan, tapi keputusannya untuk memilih pasangan makan mie instan apa nih berbeda kan ya? Yang satu milihnya nasi putih ditambahin karbohidrat lagi, yang satu milihnya ditambahin telur, jadi ketambahan protein. Seperti biasa, total kalorinya sih mirip-mirip. Yang satu 455, yang satu 460. Tapi sekali lagi, komposisi nutrisinya berbeda. Nah, itu tadi 3 kali makan besar yang dilakukan oleh Putri dan Mia. Di tengah-tengah makan besar, terkadang mereka juga nyemil. Kalau cemilan favorit Putri itu keripik kentang nih. Sekali makan, Putri habis bungkus lah ya. Kita tahu sendiri kalau keripik kentang itu tinggi di karbohidrat dan juga lemak, dan hampir tidak ada proteinnya. Berbeda dengan Putri, Mia lebih memilih untuk memasukkan buah dan juga susu protein untuk cemilannya. Jadinya, cemilan Mia lebih tinggi protein daripada si Putri. Kalorinya sekali lagi mirip nih, sekitar 200-an aja semuanya. Tapi komposisi nutrisinya sekali lagi berbeda. Nah, kalau di total semua, pola makan dalam sehari si Putri dan Mia itu total kalorinya kan mirip tuh, sekitar 1.500 kalori ya.
tapi komposisi nutrisinya berbeda, di mana dalam sehari total asupan putri dominan karbohidrat dan lemak, sedangkan Mia itu lebih tinggi proteinnya. Yuk, kita coba hitung kasar berapa perbandingan rate metabolismenya untuk mencerna makanan berdasarkan komposisi masing-masing. Ini cara hitungnya kasar aja ya, karena cuma buat perumpamaan aja supaya kamu paham kalau meskipun kalorinya sama, bisa aja hasilnya berbeda karena komposisinya berbeda. Jadi jangan cuma mentingin kalori doang, tapi juga pentingin komposisinya. Dan dalam video ini aku menyoroti seberapa besar sih pentingnya protein terkait untuk membantu menaikkan metabolisme kamu. Yuk kita hitung dari si putri dulu ya. Oh ya, jangan lupa kalau 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kalori, 1 gram protein mengandung 4 kalori, dan 1 gram lemak itu 9 kalori. Aku ulang lagi juga, kalau karbohidrat itu thermic effect of food-nya sekitar 5-10% dari total kalori yang masuk. Ini aku ambil rata-ratanya aja 7,5. Sedangkan lemak itu hanya 0-3, aku ambil tengah-tengahnya 1,5%. Dan protein thermic effect of food-nya sekitar 20-30% dari kalori yang masuk, berarti sekitar 25% rata-ratanya. Cara ngitungnya nanti simpel aja, tinggal nutrisi yang masuk apa, berapa gram, dikalikan berapa kalori, dikalikan persentase dari thermic effect of food-nya. Nah, hasil perhitungannya adalah perkiraan kalori yang dipakai untuk mencerna nutrisi tersebut. Nah, sekarang kita lihat di layar nih. Ini perhitungannya untuk si putri. Totalnya dia membakar sekitar 107,5 kalori untuk mencerna semua makanannya. 107,5 ini ya berarti sekitar 7% lah dari total kalori yang dia makan dalam sehari itu. Dia habiskan untuk metabolisme mencerna makanannya. Sedangkan ini hitungannya si Mia. Totalnya dalam sehari dia membakar sekitar 158 kalori hanya untuk mencerna makanannya saja. Atau sekitar 11% dari total asupan kalorinya dia dalam sehari. Nah, kelihatan kan? Padahal total kalorinya sama, tapi kalori yang terbakar untuk mencernanya bisa berbeda. Inilah yang disebut peningkatan metabolisme melalui thermic effect of food. Jadi pastikan kamu memilih makanan yang memiliki thermic effect of food tinggi. Dan dalam konteks video ini adalah makanan tinggi protein. Lah, cuma 50 kalori doang sehari. Buat apa? Eits, jangan berpikir seperti itu, aku jelaskan dulu. Yang pertama alasannya adalah di contoh kasus tadi itu cuma 1.500 kalori per hari asupan nutrisinya. Jadi kebutuhan proteinnya juga nggak banyak-banyak banget ya. Kalau kamu nanti kebutuhan kalorinya nggak cuma 1.500, di mana sebenarnya 1.500 itu dikit. Kalau kamu nyontoh gaya hidup yang aku anjurkan di diet santuy, gaya hidup aktif, selain itu juga aktif berolahraga, sebenarnya kebutuhan kalorimu pasti lebih dari itu, sehingga asupan proteinnya juga mungkin lebih lagi. Apalagi kalau kamu cowok, lebih banyak lagi. Jadi otomatis nanti thermic effect of food-nya dari protein, karena asupan proteinmu naik, itu juga lebih banyak lagi, nggak cuma 50. Yang kedua, ingat kalau protein itu adalah bahan baku untuk membentuk otot. Jadi kalau kamu cukup protein, terus kamu latihan beban, strength training, itu nanti ototmu akan naik. Dan kalau ototmu naik, ingat di video pertama sudah aku bahas, BMR-mu nanti juga akan naik seiring dengan pertambahan ototmu. Jadi kamu juga akan membakar kalori lebih banyak lagi. Yang ketiga, protein itu memiliki efek mengenyangkan. Jadi secara nggak sadar kalau asupan proteinmu meningkat, rata-rata nanti asupan kalorimu dalam sehari juga bisa menurun. Karena kamu lebih cepat kenyang dan lebih lama